guys, aku Karin. Jadi di sini aku akan memperlihatkan bagaimana cara aku mengembangbiakan ikan cupang. Jadi aku dikasih tugas sama guru aku tercinta untuk mengembangbiakan ikan cupang. Jadi menurut aku ya ini itu pengalaman yang gak biasa banget dan tugas yang sangat luar biasa karena gak pernah yang namanya sekaligus ngawin ikan cupang. Nyata sih pernah, cuma ngawinin untuk mengembangbiakan itu gak pernah. Jadi kayak wow, ini tugas sangat luar biasa. Terus awalnya aku pikir kayak susah, dan emang susah sih itu, walaupun cuma 5 hari sampai dia menetas. Itu tuh bener-bener buat overthinking 24/7, karena bener-bener kayak pertama kali nggak tahu gimana. Terus walaupun lihat video di YouTube tuh kayak ya udah masih sama-sama gitu kan, tapi di sini aku ada yang bantuin. Jadi aku dibantuin sama papanya teman aku. Kebetulan papanya teman aku ini adalah peternak ikan cupang. Nah terus aku juga beli di papanya teman aku ini murah, lebih murah daripada yang lainnya. Aku beli di, nggak sih, aku lebih, maksudnya aku nanya di toko-toko dekat rumahku, toko ikan dekat rumahku. Itu tuh harganya dari 80 sampai 100 ribu kan. Kalau di teman aku ini cuma 50 ribu sampai 100 ribu, bener-bener murah banget. Dan ilmunya juga dapat banget. Aku kayak bener-bener setiap hari, setiap jam, setiap waktu itu aku kayak nanya, karena kan bener-bener nggak tahu dan bingung harus gimana kan. Terus ya udah deh, akhirnya aku beli sama dia, dapat ilmunya juga. Habis itu ikannya dianterin pas tanggal 19 Februari, bener-bener depan rumah dianterin ikannya gitu. Dan oke, mari kita mulai ke videonya. Setelah ikannya datang, aku langsung pindahin mereka ke wadahnya masing-masing, dan 1 kali 24 jam aku masukin si jantannya ini ke dalam kolam pemijahan atau ke dalam kolam perkawinannya. Nah, aku nggak langsung masukin betinanya supaya si jantannya bisa explore dulu tempat nanti dia akan berkembang biak. Kayak semacam survei rumah gitu. Nah, setelah kurang lebih 3 jam aku ngediemin si jantannya sendiri di kolamnya itu, aku baru masukin betinanya dengan cara disekat pakai gelas yang kayak ada di video. Aku masukin betinanya ke dalam gelas itu, jadi disekat dulu supaya mereka kenalan dulu. Jadi kayak semacam perjodohan gitu. Jadi sebagai pengganti daun ketapang, aku pakai plastik untuk si jantan naruh gelembungnya nanti. Selanjutnya di hari kedua, setelah 24 jam aku diemin mereka berdua, aku buka sekat si betinanya supaya betinanya juga bisa eksplor tempatnya gitu. Anyway, kalau dilihat di bawah plastiknya itu udah banyak banget gelembung yang dibuat sama si jantannya. Berarti itu tandanya si jantan sudah siap untuk kawin. Masuk hari ketiga, hari yang paling deg-degan karena di hari kedua itu udah lama didiemin mereka gak kawin-kawin. Tapi ternyata di hari ketiga ketahuan kalau mereka lagi kawin, dan ini footage-nya kayak ngunci gitu, kayak berpelukan. Habis itu nanti di lingkaran merah si betinanya ngeluarin telurnya gitu. Terus nanti telur yang udah dikeluarin sama betina ini diambil sama si jantan dan ditaruh di gelembung yang udah dibuat sama si jantannya itu. Dan ini prosesnya tuh berulang kali sampai si telurnya betina sudah habis, atau tandanya si betinanya itu udah minggir ke tepi kolam. Bisa dilihat lingkaran merah yang warnanya putih pucat itu adalah telur yang udah ditaruh sama si jantan di gelembungnya. Kaget banget karena pas semalaman ternyata mereka memproduksi sangat banyak telur, dan di siang ini juga mereka masih proses kawin secara terus menerus. Nah, ini pas banget aku dapet footage yang dari atas gimana cara mereka kawinnya. Nah, jadi mereka pelukan kayak gitu. Nanti di lingkaran merah yang aku lingkarin itu adalah tempat dimana si betina mengeluarkan telurnya. Jadi kalau di manusia kayak pusar gitu. Nah, dia ngeluarin telurnya dari lubang itu. Terus nanti si jantan bakal ngambil dan melakukan proses yang seperti biasanya. Nah, di sini bisa kita lihat nanti si jantan akan naruh telur yang udah dia ambil tadi
ke gelembung yang udah dia buat. Nih di lingkaran merah. Awalnya aku kira itu telurnya dia makan kan, ternyata dia cuma mindahin gitu ke sela-sela dari telur yang ada di kanan kirinya itu. Jadi si betinanya itu sudah nepi ke pinggir kolam dan aku pindahin ke air biru supaya dia recovery-nya lebih cepat, karena kalau dia kawin itu buat si betinanya itu jadi rusak gitu, bahkan bisa sampai meninggal. Masuk hari keempat, ini kira-kira jam 8 malam, aku ngeliat lagi kolamnya, ternyata si ikannya ini, telur ikannya ini udah menetas. Kalau dilihat di video, itu aku nggak bisa lingkarin karena kan susah. Karena dia tuh geraknya lincah banget. Nah, dia itu kayak udah bisa berenang-berenang gitu, dan masih ada beberapa yang masih nempel di gelembung. Masuk hari ketujuh, di sini burayaknya udah umur 3 hari. Seharusnya ini tuh burayaknya ada banyak, cuma ada sesuatu yang terjadi, jadi hanya beberapa yang selamat, kurang lebih ada 20 burayak gitu deh. Tuh, dia berenang-berenang gitu, lucu banget. Katanya sih ini kebanyakan makan, jadi dia kayak ngambang gitu. Ya lumayan banyak lah, cuma mungkin ada beberapa yang gak kelihatan karena kan ukuran burayak itu gak semuanya sama, beda-beda gitu. Nah, kenapa wadahnya kecil? Jadi ikan yang terselamatkan hanya ada yang di wadah itu aja, dan yang aku lingkarin itu adalah burayak yang lagi berenang. Sebetulnya sih banyak banget, tapi karena ya begitulah, ada sesuatu yang terjadi, jadi yang terselamatkan cuma yang ada di wadah ini. Masuk di hari ke-9, si burayaknya berarti udah umur 5 hari, dan aku udah misahin si jantan dengan si anak-anaknya ini, dan aku mindahin si anak-anaknya ini ke kolam yang lebih besar. Jadi segitu aja video dari aku. Bye-bye. Nggak muat. Gue takut sih sebetulnya. Takut dan kasihan. Geli. Kita ambil si ikan. Aduh, mama aku nggak bisa mah.